Pak, minta nih Pak, terkait aksi kemarin Pak dari Ketua DPC Ukatan KSBS ini Pak, apa aja Pak? Ya, terkait dengan aksi demo kita kemarin itu, titik tujuan kita itu sebenarnya ada 4. Yang pertama itu Polres Berau, yang kedua itu Bupati Berau, yang ketiga Disnaker Tran, dan yang keempat itu DPRD. Meskipun sampai ke DPR itu sudah nggak cukup waktu kemarin. Terkait dengan kenapa kita turun ke jalan dan titiknya itu ke Polres Berau, karena terkait ada beberapa laporan kita yang sudah lama dan menurut kami sangat lamban penanganannya untuk memproses laporan kami. Yang pertama itu sudah kami laporkan itu semenjak tahun 2019. Itu terkait perusahaan PT Lignum Asia Pasifik yang perusahaan kayu, pabrik plywood yang ada di Merancang. Yang kedua itu PT SKJ, itu tahun 2021. Nah, sampai sekarang itu belum ada tindak lanjutnya. Sebenarnya harapan kami tidak juga lah harus ada tersangkanya, ya kan? Paling tidak kami itu dikabarin, kalaupun misalnya itu tidak terbukti gitu dan tidak bisa ditindaklanjutin, itu SP3-nya kami terima, jadi semuanya kan jelas gitu. Itu harapan kami kemarin, kenapa kami turun mendesak Polres supaya menindaklanjuti laporan kami, karena kalau dibiarkan seperti ini, kami ini hal seperti itu, union busting ini khususnya kami di serikat, itu sering terjadi pelanggaran itu. Tetapi karena lambannya penanganan dari pihak penegak hukum ini, akhirnya hal-hal seperti ini terjadi terus. Seperti yang barusan terjadi juga, itu PTNPN, seperti itu juga wakil ketua kami, PK, itu di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Nah, harapan kami ya cepat ditindaklanjuti. Dan kemarin kebetulan Pak Kapolres lagi sedang ada tamu, yang menemui kami itu Pak Waka, dan Pak Waka menyampaikan akan menindaklanjuti dengan segera. Beri kami waktu 3 hari, bahkan dijanjikan Pak Kapolres sendiri yang akan memimpin gelar perkaranya. Jadi saat itu kami juga sampaikan hari itu juga bahwa kami kalau komitmen ini akan meleset lagi dan tidak ditindaklanjuti laporan kami ini, kami akan menurunkan massa yang lebih banyak. Dan kami tidak ada mau toleransi lagi. Kami langsung ke depan Polres dan kami kalau perlu menginap di situ. Itu sudah kami ngomong kemarin pada saat aksi. Tuntutannya itu Pak ya? Itu tuntutan kami, menindaklanjuti itu. Dan terkait juga kami mempertanyakan juga di perusahaan itu ada kami lihat itu brimob bersenjata lengkap. Nah, kami ingin tahu kepastiannya. Itu dalam rangka apa? Tugasnya apa di situ, tupoksinya? Kami ingin kejelasan itu. Karena kami melihat di kalangan anggota kami, mereka itu sangat terganggu gitu. Karena apa? Kadang nanti dia sungkan mau menyampaikan tuntutan, mau memprotes kebijakan perusahaan, mereka jadi sungkan. Karena bersenjata lengkap. Itu mulai kapan tuh Pak? Itu kami tidak tahu pasti kapan mulainya, tapi semenjak 2 tahun terakhir ini kami lihat ada di sana. Ada terus Pak ya? Ada terus. Berapa personel Pak? Yang kelihatan kami itu 2. 2 ya? Tapi kadang bergantian. Kalau tuntutan ke Bupati dan Dewan sendiri Pak, apa nih? Kalau tuntutan ke Bupati juga tentang laporan-laporan kami juga. Ada laporan kami itu, contoh seperti kasus yang ada di NPN ini, kami sudah laporkan itu dari semenjak bulan November kemarin itu kami laporkan, tapi sampai sekarang November 2022 sampai sekarang ini belum ada juga. Belum ada kabar juga. Belum ada kabar. Tapi alasan dari Disnaker itu kurangnya mediator yang ada di sana dan banyaknya kasus perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Berau, mereka itu kewalahan. Itu alasan yang disampaikan dari Pak Kadis, dan kami pun melihat sendiri alasan itu
masuk akal gitu. Tapi tidak selambat itu juga menurut kami. Oh, jadi kemarin Pak ada di berita sebelumnya nih Pak, kan ada memberitakan kalau pemecatan sepihak ini yang dipecat nih karyawan tetap Pak, yang bukan kontrak gitu ya. Ya, jadi seperti itu karena perusahaan ini kalau pengurus ini dia memaksakan PHK itu sehingga membabi buta. Padahal karyawan ini karyawan permanen, tapi dihabisin kontraknya seperti itu. Dan kita buktikan, kita laporkan ke pengawas tenaga kerjaan, statusnya itu bukan karyawan kontrak dan tidak boleh di PHK habis kontrak, tapi dia karyawan permanen. Seperti itu. Dan dia tidak melakukan kesalahan fatal kan Pak? Tidak melakukan kesalahan seharusnya fatal. ada SP gitu ya, SP1, Ya, harusnya SP2. prosedurnya seperti itu. Bukan langsung SP1, pecat, SP2, ya? SP3 gitu kan. Barulah terjadi PHK. Nah, itu wajar menurut kami, tapi ini sepihak. Makanya ini kami laporkan juga. Kalau misalnya prosedur kita juga bisa terima. Seperti itu. Jadi harapannya Pak, tadi kan ada bilang dari pihak Polres ya, dari pihak Polres Berau ini sekitar 3 hari ada jawaban, ya kan? Ya. Akan dipanggil kami katanya. Dipanggil lagi ya. Pengurus DPC. Hari apa tuh kira-kira Pak? Dari demonya itu ya? Dari demonya itu paling lambat itu dia bilang itu hari Jumat. Jumat ya. Jumat. Oke deh. Harapannya Pak sekali lagi Pak. Harapannya ya maksudnya itu dari penegak hukum ini tidak tebang pilih lah. Kalau misalnya itu ada laporan dari kita serikat ini ya ditindaklanjuti seperti biasanya aja lah. Jangan maksudnya itu tidak ada kepastian hukum gitu. Kami pun bertanya-tanya dan anggota kami bertanya juga kepada kami. Nanti dikiranya juga kita ini yang tidak melaporkan, tidak serius menangani. Padahal masalah ini sudah kita laporkan, tapi tidak ditindaklanjuti. Kalaupun ditindaklanjuti itu lamban sekali. Jadi kalau tidak ada sikap dari Polres Berau dan Pemkab siap menurunkan masa lebih banyak lagi Pak ya? Kami akan turun lebih banyak lagi. Oh, terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa nih? Saya Ketua DPC Epukatan KSBSI Kabupaten Berau, Budiman Siringoringo. Oh, terima kasih Pak.